Desa Lingsirwengi yang terkenal sebagai desa yang penuh dengan kemistisannya, kini bertambah seram karena kematian-kematian yang tidak jelas asal-usulnya. Apalagi sejak kematian Lira, seorang wanita yang mati saat nifas, karena perlakuan yang tidak senonoh yang didapatinya. Hingga Lira meninggal, karena kerusakan dalam akibat perlakuan tidak baik yang diterimanya. Bahkan keluar sebuah tonjolan dari vaginanya saat dokter mengecek dan kerusakan kemaluannya karena akibat hubungan yang dilakukan Lira saat nifas. Endaru dan keluarga tengah mencari siapa yang melakukan perbuatan tak terpuji dan menjijikan itu. Hingga kematian Lira adalah sebuah misteri yang belum terungkap siapa pelaku pemerkosaannya saat masa nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketiro. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dipaksa Berhubungan Usai Melahirkan. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Pena Merah. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah saya sertakan di deskripsi. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bapak, begiku. Tunggaiku terasa lemas melihat bapak tengah tergeletak dengan keadaan bersimbah darah. Aku berlari gontai dan menghampirinya. Kurangkul kepalanya dan mengangkatnya dalam pelukanku. Bapak, apa yang terjadi, Pak? Tanyaku dengan penuh kekhawatiran. Maafkan bapak, lirihnya. Tolong. Tidak usah. Bapak sepertinya sudah tidak kuat. Teriakanku meminta tolong dihentikan. Bapak seolah sudah pasrah. Tidak, Pak. Jangan bicara seperti itu. Maafkan Bapak, Sania. Maafkan Bapak. Bapak. Bapak, kita harus memanggil orang, Pak. Tidak perlu, Nak. Mungkin ini sudah waktunya. Maafkan Bapak selama ini. Tidak, Pak. Tidak perlu Bapak minta maaf. Bapak tidak salah. Sania, sampaikan maaf Bapak pada keluarga Endaru. Bapak. Air mataku luruh membanjiri kedua pipiku. Bapak yang kumiliki telah mengembuskan nafas terakhirnya. Dia sudah pergi dengan keadaan mengkhawatirkan. Aku Sania Sabila, seorang perempuan yang dipaksa menikah dengan pria dari adikku Lira Liora. Karena adikku meninggal setelah beberapa hari melahirkan putri pertamanya. Masih terngiang kala adikku meneleponku saat itu. Dan pada saat itu aku yang tengah bekerja tak dapat mengangkat telepon darinya. Namun, saat yang sama kala aku memasuki tempat berganti pakaian, gawaiku kembali berderi. Aku mengangkat panggilan darinya, dan sesaat panggilan tersambung. Terdengar suara tangisan Lira, juga desahan seperti orang tengah melakukan hubungan suami istri di sana. Semakin ku dengar, suara Lira semakin lirih seperti tengah kesakitan. Namun yang menjadi pertanyaanku, siapa yang tengah mendesah di sana? Bukankah Lira baru seminggu melahirkan? Tidak mungkin jika Endaru tengah menggulati Lira. Lira, apa yang terjadi? Teriakku. Namun hanya suara tangis dan desahan yang semakin membuatku jijik. Dan dari suaranya itu bukan Endaru. Lira, apa yang terjadi? Ucapku lagi. Namun masih tidak ada jawaban dan hanya tangisan yang semakin menyayat. Lira, siapa dia? Katakan. Perasaanku mulai tak tenang mendengar suara tangisan Lira yang semakin kesakitan. Kulempar selemekku ke sembarang arah dan segera mengambil tas untuk segera pulang. Di sepanjang jalan perjalanan hatiku tak tenang, mengingat suara yang tengah mendesah bukanlah suara Endaru.
Namun siapa orang keji yang melakukan hal itu pada adikku? Pikiranku melayang, sehingga kupacu motorku dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di rumah, kulihat hanya kesunyian. Lampu rumah semuanya mati. "Lira," panggilku dan melangkah masuk. Di dalam rumah sama gelapnya. Semua lampu dimatikan atau memang mati, aku tidak tahu. Suara benda terinjak mengagetkanku. Hingga akhirnya ku cari saklar lampu dan segera menyalakannya. Astaga, apa ini? Aku tersentak kala melihat rumah yang amat berantakan. Semua barang berserakan seperti telah ada sebuah pertempuran. "Lira?" Aku berlari mencari keberadaan Lira. Pikiranku sudah kacau dan tidak menentu. Aku terpaku menatap keadaan Lira yang berantakan. Rambut dan bajunya acak-acakan. Kamar yang seperti kapal pecah. Terdapat banyak barang dan benda yang berserakan. "Ra, apa yang terjadi?" Kuhampiri dengan perasaan risau. Kulihat Lira yang terdiam memeluk lututnya. Pandangannya kosong dan sendu. "Di mana Endaru, Ra?" Lira menggeleng lemah. Kuhampiri dan menatap mani kecoklatan miliknya. Wajahnya pucat dan sembab. "Apa yang terjadi? Katakan, suara siapa yang ada di dalam telepon?" Lira menoleh. Matanya berkaca-kaca. Seolah ada rasa sakit dan kesedihan di sana. "Katakan, Ra, apa yang terjadi?" Lira menangis. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari bibirnya. Dia menunduk dengan tangis yang semakin pecah. Aku tidak tahu harus berbuat apa, karena Lira sama sekali tidak bicara. "Katakan, Ra, siapa yang melakukan ini?" Tanyaku lagi untuk memastikan apa yang terjadi sebenarnya. Namun Lira semakin tergugu dan tangisnya semakin kencang. Baunya bergetar seakan ada kemarahan yang dipendamnya. "Jawab, Ra, siapa yang melakukan ini? Endaru?" Lira menggelengkan kepalanya. Jika bukan Endaru, lalu siapa yang melakukan hal yang tidak senonoh padanya? Aku tidak salah dengar. Lira yang menangis dalam telepon itu. Dan suara itu. "Sania." Aku tersentak dari lamunan. Suara seseorang membuatku menoleh padanya. "Mas." Mas Endaru berada di ambang pintu. Ia menatapku penuh tanya. "Apa yang terjadi padanya?" Aku tidak tahu. Saat aku datang, Bapak sudah seperti ini." Mas Endaru mengampiri, melihat keadaan Bapak. Namun sayang Bapak memang sudah tiada dan sudah pergi meninggalkanku. "Kenapa diam saja? Kenapa tidak meminta bantuan?" Ucapnya menatapku heran. "Tadi aku sudah minta tolong. Namun Bapak..." Aku tak kuasa melanjutkan ucapanku. Aku menangis. Menangis kala tahu satu-satunya orang yang kumiliki sudah tiada. Lira pun sudah meninggalkanku. Dan kini aku hanya sendirian meratapi nasibku. Sejak Lira pergi dan aku sebagai kakak menjadikan posisinya, Mas Endaru tak pernah bisa menerimaku seperti layaknya seorang istri. Aku hanya penjaga anaknya dengan Lira, bukan istri dalam hidupnya. Tak lama setelah Mas Endaru memanggil orang, tetangga datang dan berusaha melihat apa yang terjadi pada Bapak. Tubuh Bapak bersimbah darah dengan luka di kemaluannya. Semua yang melihat bergidik ngeri karena banyak luka di tubuh dan wajahnya. "Kenapa dengan Pak Johan?" tanya Ibu Nia, tetangga rumahku. "Iya, apa yang terjadi padanya? Kok itu anunya nggak ada?" timpal Bu Wati. Masa sih anunya nggak ada? Emang apa yang terjadi nih ya?" sambung yang lainnya. Aku tidak tahu harus menjawab apa dari pertanyaan-pertanyaan warga, karena memang aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi padanya.
Sania, lebih baik kita segera urus jasad Pak Johan, ujar Pak Ridwan selaku ketua RT. Baik Pak. Ayo Pak, bantu saya untuk mengurus jasad Pak Johan. Iya Pak. Aneh ya, matinya gak jelas. Jangan-jangan dia dibunuh makhluk halus lagi. Jangan bicara macam-macam. Kasihan mayatnya, ntar denger. Suara bisik-bisik tetangga terdengar samar, namun masih bisa kutangkap. Entahlah, aku sendiri tidak tahu motif kematian Bapak, apalagi dalam keadaan rumah yang terkunci. Bahkan tidak ada orang lain selain Bapak di dalam rumah. Apakah ada maling atau apa aku tidak tahu. Namun semenjak kematian Lira, memang desa Lingsirwengi menjadi berbeda. Entah apa penyebabnya. Karena memang Lira juga mati dalam keadaan nifas. Bahkan dia mati karena luka dalam perutnya. Entah siapa pelaku biadab yang melakukan hal bodoh dan jijik pada adikku, sehingga dia meregang nyawa setelah digauli dalam masa nifasnya. Malam semakin larut. Para pelayat semakin banyak yang berdatangan. Bahkan ibu Mas Endaro pun telah tiba kala mendengar berita meninggalnya Bapak. Dosa apa dan kesalahan apa yang diperbuat oleh Bapak sehingga kematiannya setragis ini? Suara petir menyambar begitu keras. Kilatan-kilatan guntur menerangi gelapan malam yang semakin mencekam. Para pelayat sudah kembali ke rumahnya dan hanya menyisakan beberapa orang untuk menjaga Bapak. Semilir angin menerpa wajahku, membuat anak rambut sedikit menghalangi penglihatanku. Lagi, suara petir kembali menyambar, membuatku tersentak. Namun mataku menyipit kala mendapati sosok perempuan tengah berdiri di bawah pohon jati besar. Ku pertajam penglihatanku dan mencoba melihatnya secara seksama. Ya Allah, mataku membulat kala melihat sosok yang tengah berdiri di seberang jalan. Wajah dengan lidah yang menjuntai, yang dipenuhi darah di sekujur tubuhnya, membuat kakiku tak dapat menahan bobot tubuhku. Sania! Aku kembali dikejutkan oleh suara ibu. Ibu mertuaku tengah berdiri dan menyapu halaman. Sedang apa? Ngapain di sini sendirian? Aku tidak baik ketika ada yang meninggal melamun. Lebih baik kamu temani bapak kamu dan berikan doa agar dia diampuni kesalahannya. Sungutnya menatapku sinis. Endaru? Ibu membentak Mas Endaru. Ada kecemasan di sana. Gak apa-apa Bu, Nia baik-baik saja. Maafkan anak ibu. Ayo, masuklah. Mas Endaru hanya diam, melihat ibu yang sedikit memberiku peluang. Peluang untuk bertahan di dalam rumah tangga yang aku rasa hambar. Hanya ibu yang menerima kamu, tapi tidak dengan aku. Sakit rasanya kala mendengar ucapan yang suamiku katakan. Dia memang menikahiku karena terpaksa. Permintaan ibu Bianca bertuaku. Tapi Mas Endaru hanya menanggapiku sebagai pengasuh anaknya yang telah dilahirkan oleh adikku. Aku melangkah masuk. Dengan hati dan perasaan perih, duniaku terasa hancur karena orang-orang yang kusayang semua pergi. Terkadang aku merasa lelah, bertahan dalam rumah tangga yang kurasa hanya sekedar menjadi istri di atas kertas. Sania, boleh Bapak bertanya? Ucap Pak Ridwan. Iya Pak, nanya apa? Apa yang terjadi sebenarnya dengan Pak Johan? Ujarnya penuh selidih. Aku tidak tahu akan menjawab apa. Bibirku gemetar. Aku menceritakan pada Pak Ridwan sesaat aku sebelum pulang. Bapak menghubungiku dan meminta agar aku segera pulang. Tapi aku menolak karena memang pekerjaanku belum selesai. Sania, cepat pulang. Sentak Bapak saat aku menerima teleponnya. Ada apa Pak?
Maaf, Nia masih sibuk. Tolonglah, cepat pulang. Pintanya lagi. Aku sedikit mendengar relaan nafasnya yang kasar dan seperti orang habis berlarian. Namun belum aku menjawab, telepon sudah mati duluan. Dan aku melanjutkan kembali kerjaanku sebagai pegawai di toko makanan. Aku tidak menghiraukan permintaan Bapak, karena aku pikir Bapak hanya ingin aku pulang dan pasti meminta uang. Jadi, Pak Johan menelpon kamu? Tanyanya lagi. Ya langsung kuangguki. Lalu, bagaimana kamu menemukan Pak Johan? Apa ada orang di sini? Aku tidak tahu harus bagaimana lagi menjelaskannya. Karena saat aku datang, keadaan Bapak sudah mengkhawatirkan. Tubuhnya sudah bersimbah darah dan tergeletak di lantai. Bahkan saat aku masuk pintu rumah, masih terkunci. Ya sudah, biar besok kita usut lebih baik lagi kematian Pak Johan. Karena kematiannya memang sedikit tidak wajar. Apalagi kemaluannya hilang. Aku mendongak menatap Pak Ridwan. Mungkinkah kemaluan Bapak hilang? Percayakah aku? Namun memang jelas aku melihat luka di sana. Ya sudah, lebih baik kamu istirahat. Saya keluar dulu. Pak Ridwan berlalu meninggalkanku. Aku hanya terdiam menatap punggungnya hingga menghilang di balik pintu. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kematian Bapak sungguh di luar akal? Apalagi kemaluannya hilang. Batinku menggerutu. Aku mencoba memejamkan mata. Rasa lelah hinggap dan membuat kantukku menerpa. Sania. Suara bariton kembali membuatku membuka mata. Mas Endaru, kuhampiri pria yang berstatus suamiku itu. Mas Endaru menggendong Ani, putrinya yang terlahir di rahim adikku Lira. Ani, maafin ibu sayang. Mas Endaru memberikan Ani padaku. Aku lupa jika Ani tidak kubawa. Karena saat pulang aku langsung ke rumah Bapak dan hanya memberitahu Mas Endaru. Jaga Ani. Jangan sampai kamu lalai merawatnya. Sungutnya, lalu pergi meninggalkanku. Begitulah, setiap kali dia berbicara denganku, tidak ada sedikit pun perasaan untukku. Aku membawa Ani dalam kedekapan, dan membuat kantukku semakin terasa pahit. Baru mataku terlelap, terdengar sayu suara seseorang bersenandung. Aku mengerjap menengok pada jam dinding. Masih jam 12. Siapa yang bernyanyi di tengah malam? Sedangkan di rumahku tengah berduka. Senandung tembang Jawa semakin lirih dan parau. Kukucek kedua mataku, hendak mencari tahu siapa yang tengah bersenandung. Kulangkahkan kaki menuju jendela kamar yang berpapasan dengan kebun pisang dan singkong. Kubuka gorden, melihat seksama keluar jendela. Sumir angin berembus menerpa tubuhku. Dingin hawanya menyelundup ke pori-pori tulang. Nyanyian yang semakin menyayat dan semakin terdengar sendu membuatku merasa bergidik karena bulu kuduku merinding seketika. Hamparan kebun pisang dan singkong amat luas, ditambah sinar bulan yang memberi penerangan. Tunggu, siapa dia? Mataku memicing melihat sosok perempuan tengah berdiri di tengah-tengah kebun. Sinar rembulan sedikit memberi pencahayaan, namun seketika membuat wajahku membeku dan bibirku keluh. Ya Allah, makhluk apa itu? Lirikku. Makhluk dengan darah di sekujur tubuh dan lendir. Bahkan wajahnya hancur dengan lidah yang menjulur panjang. Aroma bau busuk menyengat di indera penciumanku. Bau amis darah menyeruak, membuat pernafasanku sedikit pengap. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup setelah membuat penderitaan. Sayu ku dengar suara berbicara. Ku coba melihat kembali wanita yang berada di luar sana. Aku semakin membulatkan mata. Kala melihatnya tidak menatap tanah. Kuku tangannya panjang dengan baju merah. Dan
Dia seperti... Aku tidak bisa menebak-nebak. Terlihat jelas perutnya yang bolong di bagian bawah. Perutku terasa diaduk. Peluh sebesar biji jagung membanjiri sekujur tubuhku. Tungkai kakiku terasa lemas. Kala sosok yang mengerikan telah menghadap dalam jarak yang dekat. Ah, Sania. Aku membuka mata dengan peluh yang bercucuran. Mimpi. Rupanya aku bermimpi. Namun mimpi yang seperti nyata. Ibu, liriku. Ada apa? Teriak pagi-pagi. Kamu kenapa? Tanyanya antusias yang melihat wajahku memucat. Tidak, Bu. Aku hanya mimpi. Lain kali, kalau tidur jendelanya ditutup. Ini bukan rumah ibu. Ini desa Lingsirwengi. Kalau ada apa-apa gimana? Cerocosnya. Aku ingat. Semalam jendela sudah aku tutup rapat. Lalu kenapa sekarang terbuka? Ini jam berapa, Bu? Sudah jam 5 pagi. Lebih baik sekarang kamu sholat. Sebentar lagi akan banyak orang yang akan mengurus jasad bapak kamu. Baik, Bu. Maafin Sania ya, Bu. Tidak usah minta maaf. Ibu mengerti. Ibu mengusap punggungku dengan pelan. Aku merasa bersyukur karena beliau sangat menyayangiku sama seperti Lira. Meski Mas Endaru tidak bisa menerimaku, namun ibu memperlakukanku dengan baik. Aku beranjak dan segera menunaikan kewajibanku sebagai umat muslim. Setelahnya aku segera membantu Bu Wati dan Bu Nia yang membantu segalanya di dapur. Para tamu yang akan membantu memandikan bapak sudah berdatangan. Karena memang semalam tidak ada waktu. Karena terlalu larut dan guntur yang bersautan seakan hujan ditumpahkan dari langit sana. Aku menunggu selesainya pemandian bapak untuk yang terakhir kalinya. Astagfirullah, seru Pak Iwan dan Pak Reno. Ada apa, Pak? Tanyaku yang langsung menghampiri kamar pemandian. Namun alangkah terkejutnya aku. Hingga harus kembali keluar dan membuang muka. Jadi yang diucapkan Pak Ridwan semalam itu benar. Liriku dengan kelopak yang mulai mengembun. Kelamin bapak putus dan tidak ada pada tempatnya. Darah masih menetes dan bau anyir menyeruak. Ada apa, Sania? Ibu datang menghampiriku dengan membawa Ani di gendongannya. Bapak, Bu. Yang sabar, ikhlaskan semuanya. Tapi apa yang terjadi padanya, Bu? Kenapa kelamin bapak bisa menghilang dan putus seperti itu? Putus? Ibu mengulang perkataanku dan menatapku penuh selidik. Seakan tak percaya aku katakan itu benar. Iya, Bu. Ibu dan yang lainnya saling pandang. Mungkin merasa aneh dengan kematian bapak. Bahkan aku sendiri. Kan semalam saya sudah bilang bahwa kemolan bapak kamu putus. Bu Ati tiba-tiba berbicara. Aku ingat bahwa semalam mereka melihat keadaan bapak. Aku pikir itu hanya luka karena terkena pukulan atau sebagainya. Karena memang darah terus mengalir dari area sana. Aku tidak berpikir jika kelamin bapak putus dan hilang dari tempatnya. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Ya sudah, mari kita masuk dan menunggu di dalam. Biarkan Pak RT mengurus semuanya. Aku mengikuti langkah mertuaku. Rasa penasaran menjalar di pikiranku. Entah siapa pelaku yang membuat bapak seperti ini. Bahkan bapak sampai meregang nyawa. Tidak usah terlalu difikirkan. Semua yang menimpa adalah sebuah balasan. Bisikan Mas Endaru membuatku terdiam. Entah apa maksud dari perkataannya. Namun sedikit membuat hatiku tersentil. Apa maksud? Bukankah tadi Mas Endaru? Aku tersiap kala berbalik hendak menjawab perkataannya. Namun apa yang kulihat? Tidak ada siapa-siapa.
Aku tidak salah dengar jika yang berbisik barusan adalah Mas Endaru. Ya Allah, kenapa seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamku dengan dada yang masih berdegup kencang. Perasaanku semakin gelisah tak beraturan. Terlalu banyak yang tidak bisa kutangkap dengan akal pikirku, sehingga membuatku seakan stres. Semua warga dan tetangga mengantar Bapak. Sudah kembali pulang. Aku berharap Bapak tenang di sana di tempat terakhirnya. Mas Endaru mengajak ibu pulang setelah pulang dari pemakaman. Namun ibu menolak karena merasa tidak enak. Daru, kita di sini sampai 7 hari meninggalnya Pak Johan ya. Ibu tidak enak sama tetangga kalau kita pulang hari ini. Ucap ibu dengan penuh permohonan. Tapi Daru banyak kerjaan, Bu. Ya sudah, kan kamu bisa pulang duluan. Nanti lusa kamu kesini lagi. Ya sudah, terserah ibu aja. Ibu menggeleng melihat kepergian Mas Endaru. Aku hanya diam menatap punggungnya yang hilang di balik pintu. Mas Endaru tidak sama sekali menoleh padaku. Dia hanya mencium kening Ani dan langsung berlalu. Sakit, memang sakit. Namun aku harus sadar, Mas Endaru menerimaku karena permintaan Ibu Bianca. Dan sudah jelas mengatakan jika dia menikahiku karena Ani. Andai rumah tanggaku bersama Mas Doni masih bertahan, mungkin saat ini aku tidak merasakan rasa pahit tak dianggap. Namun bagaimana lagi, Tuhan lebih mencintai dan menyayangi dia, sehingga membuatku menjadi janda dalam rumah tanggaku yang baru seumur jagung. Mas Doni mengidap penyakit asma, dan saat itu dia lupa membawa obatnya, sehingga dia kecelakaan dan tertabrak mobil, sehingga meninggal di tempat. Aku yang mendengar kabar kematian Mas Doni saat itu sangatlah menyakitkan. Duniaku terasa berhenti, karena separuh kehidupanku telah pergi. Namun, Lira adikku satu-satunya selalu memberikan semangat, bahkan sering membawaku ke rumah Mas Endaru. Dulu aku tidak pernah berpikir ataupun berangan untuk bisa berdampingan dengan sang adik ipar. Namun takdir berkata lain dan menjadikanku seorang istri pengganti dari adikku sendiri. Aku kembali mengedarkan pandangan. Terdengar sayu suara seorang kembali bersenandung. Semakin kudengar semakin lirih dan menyayat. Suaranya seduh seakan tengah melupakan kesedihan. Ibu? Tidak ada sahutan. Rumah terasa sepi dan hening. Padahal waktu masih menunjukkan pukul 6:30 malam. Mas Hendro? Beralih memanggil nama suamiku. Namun nihil keadaan tetap sepi dan hening. Kulihat keadaan rumah nampak sepi. Seakan tidak ada penghuninya. Entah kemana ibu dan yang lainnya. Kulihat Ani masih tertidur pulas. Wajah cantiknya sangat mirip dengan Lira dan suamiku. Aku menyayangi Lira, meski Mas Andrew tak pernah menganggapku. Ibu? Aku tersentak kala lampu mati tiba-tiba. Mas? Ya Allah. Aku merasakan suasana sedikit berbeda. Ada rasa dingin yang menyelinap di kulitku. Kugeser sedikit-sedikit langkahku untuk meraba nakas di sebelah ranjang reot milik Bapak. Astagfirullah, kenapa mati tiba-tiba sih? Gimana kalau Ani bangun dalam keadaan gelap? Gumamku sambil melangkah mencari keberadaan nakas. Mana sih nakasnya? Langkahku terhenti kala kakiku bertemu dengan sebuah benda. Apa ini? Perasaan tidak ada apa-apa di sini. Kusingkirkan benda yang menghalang kakiku. Namun tiba-tiba bau anyir dan bau busuk hinggap di rongga hidungku. Ada rasa takut kala mencium aroma tersebut. Karena aroma ini sama persis kala aku bermimpi bertemu dengan sosok yang amat mengerikan. Kuturunkan badan, hendak menggapai sesuatu yang masih berada tepat di kakiku. Dan saat ku sentuh seperti sebuah tangan yang berlendir. Aroma tak sedap semakin menusuk hidung.
dan membuatku semakin berkeringat. Detak jantung terasa dipompa lebih cepat. Debarannya semakin kencang. "Ah, siapa kamu?" teriakku dalam keadaan gelap. Bau busuk dan amis semakin menyengat, membuat perutku terasa diaduk dan mual. "Nina Bobo." Suara itu seperti suara Lira. Lira yang selalu menyanyikan lagu itu untuk Ani dan selalu mendekap Ani dalam gendongannya. "Lira." Hening. Nyanyian tak lagi kudengar. Namun terdengar suara isakan yang membuatku terasa perih. Terang remang dari cahaya luar membuatku sedikit mampu melihat. Bayangan hitam tengah duduk menatap bayi kecil yang terlelap di atas kasur. "Lira, benarkah itu kamu?" tanyaku dengan lirih, mencoba menahan rasa gugup. Mereka menyakitiku. Kalian." "Siapa yang melakukan itu, Lira? Tolong katakan pada Mbak. Siapa yang tega berbuat hina itu padamu?" Kutahan degup jantung yang tak beraturan, berusaha tenang agar aku bisa mendapatkan jawaban. "Bapak sudah pergi, Ra. Dia pergi dengan keadaan..." Ucapanku terhenti kala mendapati Lira berbalik menatapku. Namun dalam suasana gelap, aku tidak dapat melihat jelas wajahnya. Hanya terlihat putihnya kulit yang memucat dan semakin membuat bulu-bulu tengkuku berdiri. "Kalian menyakitiku. Kalian mengkhianatiku," liriknya dengan suara parau dan berat. "Ah!" Aku menjerit. Rasa takut menjalar. Aku menggeleng tak mengerti atas ucapannya. Entah apa sebenarnya yang terjadi. Kematian Bapak, kematian Lira, sungguh membuatku bertanya-tanya. "Tolong." Aku berusaha meminta pertolongan. Sinar rembulan yang masuk sedikit menangkap wajah yang berada di hadapanku. "Tidak, kau bukan Lira. Kau bukan adikku." Pagiku berteriak histeris. "Ya Allah, Ibu, tolong." Suara tawa cekikikan terdengar nyaring. Aku semakin ketakutan dan gemetar. Wajahku sudah basah oleh peluh dan keringat. "Tidak." Sebuah tangan mencekal erat leherku, membuatku tak bisa berbuat apa-apa. Kembali bau busuk dan anyir tercium. Kalau wajahnya kurasa hanya berjarak sejengkal dengan wajahku. "Tolong, lepaskan." "Pengkhianat." "Ah!" Brak. Kepalaku terbentur dinding. Sakit dan pusing aku rasakan. Entah makhluk apa yang berada di hadapanku. Wajahnya sungguh mengerikan. Adikku Lira tidak akan mungkin menjadi makhluk iblis seperti itu. Dia adalah perempuan yang baik. "Tolong pergi. Jangan ganggu aku. Kau bukan Liraku." Suara tawa terdengar menggema. Rasa takut dan gelisah semakin menjadi. Nafasku terengah-engah karena jeratan tangannya begitu kencang. "Sania?" Pintu diketuk. Aku segera lari dengan perasaan risau. Kubuka pintu dengan segera. Suara yang memanggil sepertinya ibu yang datang. "Ibu." Ku peluk ibu setelah pintu terbuka. Ibu menatapku heran. Ia menengok ke dalam kamar yang aku mengekor di belakang. "Ada apa, Sania?" tanyanya dengan menautkan alis. Tadi ada hantu, Bu." "Hantu?" ulangnya dengan menaikkan dahi. "Kamu ini, jangan melamun. Ini, Ibu mau ngasih lilin ini. Takutnya Ani bangun, nanti kegelapan terus nangis." "Tapi, Bu..." "Sudah, kamu istirahat. Jangan terlalu banyak pikiran. Oh ya, besok kita ke pasar untuk membeli segala keperluan acara tahlilan nanti." Iya, Bu."
Tapi apa Mas? Tidak usah dirokan Daru. Insya Allah kedepannya dia akan menerima kamu. Berikan dia waktu. Ibu ke depan lagi ya. Ada Pak Ridwan dan Bu Wati di depan. Iya Bu. Aku tak bisa berkata-kata lagi. Ibu tidak pernah berpikir akan perasaanku. Seharusnya saat ini dia tengah menemaniku, membujuk seorang istri yang tengah bersedih karena kehilangan sang ayah. Aku terpaku menatap punggung ibu yang menghilang di balik pintu. Dia memang baik dan sangat peduli, sama halnya seperti memperlakukan Lira dulu. Namun berbeda dengan Mas Endaru. Dia seakan menganggapku hanyalah angin lalu. Tidak sedikit pun melihat pengorbananku. Seminggu telah berlalu. Desa Lingsirwengi terlihat sepi setelah kematian seorang pria yang bernama Johan. Mereka masih bertanya-tanya akan dasar kematiannya yang tragis. Sehingga kemaluan Johan hilang dan tidak dapat ditemukan. Warga desa Lingsirwengi lebih banyak diam di dalam rumah daripada berkeliaran tanpa alasan yang jelas. Apalagi sejak kepergian Johan, banyak hal terjadi yang menimpa warga desa Lingsirwengi. Pak, katanya si Rudi semalam ketemu hantu wanita ya? Ucap Ibu Lucy pada suaminya. Katanya sih begitu Bu. Namun beruntung Mas Endaru tiba tepat waktu. Tepat waktu gimana Pak? Ya, saat Rudi tengah ketakutan. Katanya Endaru tiba dari kota. Walah, oh iya Pak. Katanya si Daru itu belum bisa move on ya dari si Lira. Ah sudah Bu, jangan bicara macam-macam. Nanti ada orang dengar berabe. Iya ya Pak, maaf. Lucy dan Alung tengah mengobrol di depan rumah. Meski rumah mereka sederhana dan jauh dari kata sempurna, namun mereka warga desa Lingsir sangat pandai bersyukur. Namun begitu juga dengan setiap orang. Tidak semua hati dan pikirannya sama. Banyak dari kalangan mereka yang leluasa berbuat seenak hatinya. Seperti Rudi. Dia adalah seorang preman pasar yang pergaulannya kurang lebih banyak membuat para warga kesusahan karena dia. Dia adalah salah satu pria yang berteman dengan Erlan, kakak dari Endaru. Endaru adalah dua bersaudara, dan dia adalah anak kedua dari Bianca dan Anggara. Dan Erlan adalah anak sulung dari mereka. Namun Erlan pemuda yang selalu luas dalam bergaul, meski sama-sama pengusaha. Berbeda dengan Endaru yang sudah mapan di usia mudanya dan tidak memiliki banyak teman. Dan dipercaya oleh Anggara untuk mengelola perusahaannya. Pak Reno, mau kemana? Tanya Pak Alung. Ini Pak, saya mau ke rumah Pak Ridwan. Loh, ada apa Pak? Kok sepertinya buru-buru? Itu Pak, katanya gimana ya ngomongnya? Kenapa Pak? Apa ada yang terjadi lagi? Iya Pak. Itu burungnya si Rudi membusuk. Ucapnya gugup. Loh, emangnya kenapa burungnya? Kok sampai ke rumah Pak RT? Kan kalau busuk tinggal dibuang aja Pak. Jawabnya, yang membuat Pak Reno semakin kebingungan. Maaf Pak, anu apa toh Pak? Saya duluan Pak, soalnya buru-buru. Tanpa menunggu jawaban Pak Alung, Pak Reno kembali berlari kecil untuk segera menemui Pak Ridwan. Aneh-aneh aja, masa burung busuk kok kasih tahu Pak RT, bukannya dibuang. Pak Alung terkekeh sendiri mendengar Pak Reno yang akan mengadukan burung Rudi yang membusuk. Namun Lucy seperti tengah berpikir. Kalau melihat suaminya terkekeh, Lucy menghampiri Alung dan menepuk pundaknya. Pak, sepertinya yang dimaksud Pak Reno itu burungnya si Rudi. Ujar Lucy dengan perasaan mulai risau. Iya Bu, burungnya si Rudi. Namanya kenapa? Itu loh Pak,
burungnya. Lucy berbisik dengan tangan menunjukkan sesuatu. Maksud ibu, burungnya. Allahu Akbar. Apalagi nih bu? Kenapa desa kita sekarang seperti ini? Ucap Pak Alung kala menyadari burung yang dimaksud oleh Pak Reno. Dengan sigap dia mengganti sarungnya dan segera mengejar Pak Reno. Kabar begitu cepat tersebar. Sesuatu yang menimpa Rudi, seorang pemuda yang selama ini selalu berbuat kerusuhan. Menggegerkan desa Lingsir atas busuknya kemaluan miliknya. Semua warga dan tetangga sudah berkumpul dan berharap bisa menyaksikan kejadian yang menimpa Rudi dengan mata kepalanya sendiri. Namun karena memang sesuatu hal yang tak dapat diperlihatkan, semua orang hanya mendengar keluhan kesakitan Rudi. Pak, Bu, sakit. Lirinya dengan mata sembab. Wajahnya memucat karena tidak ada asupan makanan yang masuk ke mulutnya. Sabar nak. Ya Allah, apa yang terjadi pada putraku? Liri Wida, ibu Rudi. Isak tangis menjadi sebuah keramaian di tengah matahari yang hampir di atas kepala. Ah, Bu, sakit. Rudi berteriak histeris. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.